Shalom Bapak Ibu semua, saya pernah mendapat sebuah statement dari para teolog maling atau pemulung yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah hasil perjinahan antara Maria dengan seorang tentara Romawi yang bernama Pantera. Tampaknya mereka menyetujui pendapat para rabi orang Yahudi bahwa Yesus adalah anak hasil perjinahan. Padahal saya sudah pernah sampaikan dalam channel ini Bapak Ibu bahwa Yesus yang disebutkan di dalam Talmud bukanlah Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Yang videonya bisa Bapak Ibu search dalam channel ini. Tetapi tetap saja para teolog maling atau pemulung itu bersikeras mengatakan bahwa orang Yahudi sendiri menolak Yesus sebagai Mesias berdasarkan kitab Talmud dan mengatakan bahwa Yesus itu sesat dan melakukan praktek sihir. Nah, ketika mereka menyetujui apa yang disampaikan oleh para rabi orang Yahudi itu sebenarnya menunjukkan bahwa mereka sendiri tidak tahu isi Al-Qur'annya. Mungkin karena terlalu sibuk membahas Alkitab daripada Al-Quran dan hadis. Mereka berusaha mencari bahan dan materi yang bisa digunakan untuk menyerang kekristenan tanpa tahu bahwa usaha yang mereka lakukan itu justru menjadi bumerang menyerang mereka kembali sesuai dengan ajaran mereka. Nah, kalau para teolog maling atau pemulung itu setuju bahwa Yesus itu dicap sebagai Mesias palsu oleh orang Yahudi dan Yesus itu bukan Mesias, maka pertanyaannya, apakah para teolog maling atau pemulung itu mau membatalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran demi mengikuti Talmud orang Yahudi? Nah, mari kita baca di dalam Quran surat 3 Ali Imran ayat 45 Bapak Ibu, dituliskan di sana dalam terjemahannya, dalam kurung, ingatlah, ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dalam kurung dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat dalam kurung yang datang daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan dalam kurung kepada Allah." Nah, mari kita perhatikan beberapa versi terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris Bapak Ibu untuk Quran surat 3 Ali Imran ini. Di dalam terjemahan Al-Quran versi Yusuf Ali dituliskan di sana nama Christ Jesus, the Son of Mary. Dalam versi Pictol dituliskan the Messiah Jesus, Son of Mary. Sementara di dalam Mosin Khan dituliskan Messiah Isa atau Jesus, the Son of Maryam atau Mary. Dalam terjemahan versi Asad, Christ Jesus, Son of Mary. 4 versi terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris menuliskan Christ Jesus atau Messiah Jesus atau Isa. Dengan kata lain, semua terjemahan Al-Quran itu mengidentifikasi Yesus sebagai Mesias atau Kristus. Nah, sekarang apakah para teolog maling atau pemulung itu mau membatalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang mereka sembah, demi mengikuti pengajaran atau pengakuan para rabi orang Yahudi bahwa Yesus itu bukan Mesias Bapak Ibu? Tinggal pilih, mengakui Yesus bukan Mesias sesuai dengan Talmud orang Yahudi, sesuai dengan tradisi lisan orang Yahudi, berarti para teolog maling atau pemulung itu tidak mengakui kebenaran Al-Quran mereka. Dan ini menjadi bukti bahwa para teolog maling itu tidak punya pemahaman yang benar akan Al-Quran mereka sendiri. Mencoba menyerang kekristenan dengan menggunakan bahan orang Yahudi justru menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Selanjutnya, para teolog maling itu mengutip tulisan Yahudi yang menuliskan bahwa Yesus adalah hasil perjinahan antara Maria dengan tentara Romawi yang bernama Pantera. Pantera versi dari Teledot Yesua dan Sateda berdasarkan versi Talmud. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam The Babylonian Talmud dituliskan di sana Ben Sateda itu dialamatkan kepada Yesus. Nah, dalam hal ini pun para teolog maling atau pemulung itu diperhadapkan pada hal yang dilematis. Mengakui bahwa Talmud atau Tosefta atau Teledot Yesua itu benar atau Al-Quran yang benar. Di dalam Al-Quran diakui bahwa Isa yang mereka klaim sebagai Yesus Kristus itu dilahirkan oleh seorang gadis perawan yang bernama Maria atau Maryam tanpa adanya hubungan seksual dengan laki-laki, apalagi berhubungan intim dengan seorang tentara kafir. Di dalam Quran surah 21 Al-Anbiya kita baca dalam terjemahannya, dan dalam kurung ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam kurung tubuhnya ruh dari kami dan kami jadikan dia dan anaknya tanda dalam kurung kekuasaan Allah yang besar bagi alam semesta. Di dalam Quran surah 66 At-Tahrim ayat 12 dituliskan, dan dalam kurung ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh dalam kurung ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-Nya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat.
Nah, perhatikan pada kata yang saya beri tanda merah Bapak Ibu. Dalam teks Arabnya dituliskan farjaha yang memiliki akar kata farj yang artinya adalah vagina atau kelamin perempuan. Jadi menurut Al-Quran dengan akar kata farj maka terlihat bahwa Maryam menjaga kehormatannya, yang tentu saja dia tidak akan memberikan vaginanya kepada laki-laki lain, apalagi kepada orang yang bukan suaminya. Nah, sekarang kita kembalikan kepada para teolog maling atau pemulung itu. Apakah mereka mau membantah Al-Quran dengan mengatakan bahwa Yesus adalah hasil hubungan terlarang antara Maryam dengan tentara Romawi yang bernama Pantera atau Sateda? Sementara di dalam Al-Quran dengan akar kata farj, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Maryam itu menjaga kehormatannya, menjaga kelaminnya. Artinya, Maryam itu perawan dan dia memiliki anak bukan karena ditiduri atau diperkosa oleh laki-laki lain, apalagi seorang tentara kafir. Jadi, mau pilih Al-Quran atau Talmud atau literatur Yahudi? Tidak mungkin memilih kedua-duanya. Jadi sudah jelas Bapak Ibu, terlihat bahwa para teolog maling atau pemulung itu benar-benar tidak memahami ajaran agama mereka sendiri. Mengaku Yesus adalah hasil hubungan terlarang berdasarkan kitab orang Yahudi, di mana Maria berhubungan intim dengan seorang tentara yang bernama Pantera, berarti mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salah di dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan rohnya berdasarkan Al-Quran ke tubuh Maria ketika vagina Maryam terjaga atau masih perawan. Nah, bagaimana respon Bapak Ibu untuk hal itu? Silahkan tuliskan komentar Anda. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu, supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin, bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.